kurang baik, jadi kayak udah lepas gitu. Kegeser sama yang lain. Yang lain sedih banget. Halo teman-teman, kembali lagi di CO Podcast. Kita lagi di segmen mana, Tel? Podcast. Pau Podcast. Podcastnya anak Pau. Mana nih Kakak Dika? Kakak Dika, berasa tua banget Iya gua. sih, salah ya. Jangan dong. Jadi apa nih manggilnya nih? Kita manggilnya sama-sama nama aja. Oke Dik, gimana kita hari ini mau ngapain nih? Kita hari ini akan mendatangkan bintang tamu, Tel. Siapa tuh? Ada bintang tamu ini karena kita ini podcastnya bertemakan olahraga dan kesehatan. Wah, go banget tuh. Wah, keluar banget, lu kan anak gym banget, Tel. Iya, bener, Pasti. bener. Tapi ini bukan dari anak gym, Tel. Oh, jadi? Dia ini anak yang Bagas dribble. iya, dribble Basket. Iya, anak basket. Oke. Siapa nih Kak? Pasti ganteng banget dah, pasti. Panggil aja kali ya. Nanti dulu kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Ngapain manggil dia cepet-cepet, Cok? Santai aja. Ini kita tuh podcast sebenarnya buat apa sih? Kita ini podcast buat memenuhi nilai, Teo. Nilai. Matkul apa ya? Produksi konten multimedia, Teo. Oh, Pak Wahyudi. Pak Wahyudi dong pastinya. Bukan Pak Morisan ya? Bukan. Salah, Boy. Salah, Boy. Pak Morisan Metopen. Metopen. Iya. Benar. Dan kita ini bakal berbincang-bincang sama aktivis. Terus. Aktivis olahraga. Pasti dia sehat dong. Betul, Ya kan? pasti. Walaupun katanya dengkulnya sakit. Kenapa tuh dengkulnya? Nanti kita ulik. Oke, boleh. Pasti kita ulik Oke, nanti ya. siap. Kita ulik nanti. Nah, terus juga dia ini seorang pemain basket juga. Benar. Udah berapa tim dia tangani, dia bela. Sebagai apa tuh? Sebagai pemain. Sebagai pemain udah berapa tim, Tel? Keren. Di Salatiga pernah, Semarang, Jogja, Cilacap, Wah, jauh Pati. mainnya tuh ya. Wah, hampir seleknas dia, seleksi timnas. Keren ya, ini Keren lah bintang pasti. tamu kali ini ya. Selain jadi pemain, dia juga pernah jadi pelatih, Tel. Pelatih dari mulai tingkat SMP pernah. Terus Anak kuliahan kemarin pernah UPBC. Pernah dia menangani tim Komunik. Iya. Oh, tim basketnya Komun ya? Iya dong pastinya. Keren banget sumpah. Apa kita kasih tahu dulu namanya apa? Ntar aja. Kita kenalan sendiri aja ya. Sendiri. Manja banget kalau kita kenalin. Bener. Iya, jangan. Biar aja mandiri ya. Kita panggil kan, ini dia Rintis Noval. Halo bos. Kayak kabarnya? Baik. Kok jadi Jawa? Gak apa-apa, orang Jawa. Orang Jawa kita, sama-sama Jawa. Sama Jawa Barat. Oh, Jawa Barat dia. Apa kabar, Tis? Sehat. Teh, sehat teh. Aman. Kok apa kabar, Tis? Sorry, apa kabar, Coach? Masih pemain. Coach. Oh, Kalau gue manggilnya Coach. Iya, Coach gue kemarin. Sama coach gue juga, gue asisten Iya, doang. betul. Gue bagian bawain minum dia, bawain Nih, papan. Gimana nih? Mau kenalin diri dulu nggak nih ke teman-teman Nah, kenalin dulu dong, Sebenarnya teman-teman. kenalin, nama gue Rintis, gue dari manajemen angkatan 2021. Nah, itu perkenalan singkat dari Rintis Noval. Dia nggak mau sombong sih, parah ya. Iya, padahal bisa prestasi aja porto dia lebih banyak lagi. Iya, makanya takutnya minder gitu kan. Kita menjaga hati lah. Underground lah kita. Underground. Ya Allah. Underground. Itu kan Under Armour. Merek dong. Iya, merek jangan. Nah, Tis, gue denger nih, Tis. Iya. Lo udah berapa kali main di beberapa klub nih, Tis? Ada banyak lah, nggak bisa disebutin satu-satu saking banyaknya. Nah, itu awal mulanya lo bisa ikut klub-klub yang elit lah, bisa dikatakan elit gitu. Itu gimana, Tis? Jadi ini paling awal basket dulu kali ya. Oh, boleh. Jadi awal basket gue dari SMP, sebenarnya SMP kelas 2. Itu pertama kali ada namanya kalau di sini UKM ya, kalau di SMP apa? Ekskul. Nah, Ekstrakurikuler. itu dulu SMP itu nggak ada basket. Oh, Nah, pas itu lagi booming-boomingnya final NBA. Final NBA. 2000 berapa tuh? Waduh lupa, SMP kelas 2 lah pokoknya. Nah, itu
pas lagi boomingnya GSW lawan Cleveland. Cleveland, Iya, ya. nah, itu Cavaliers. Nah itu lagi nonton bla kok kita nggak ada ekskul basket ya. Oke, betul. Bingung tuh kendalanya. Siapa tapi pelatihnya? Bla 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 bla. Ada PPL yang Apa PPL? Iya, PPL tuh yang magang yang ngajar. mahasiswa yang ngajar di sekolah. SMP. Iya, Nah, itu emang dekat sama anak-anak. Nah, SMP itu ngobrol-ngobrol kok dia bisa ngelatih juga. Nah, terus udah dapat pelatihnya baru tim OSIS SMP, gue kebetulan OSIS juga. Itu ngajuin ke sekolah kalau ngadain ekskul itu. Ngasih proposal. Nah, iya. Terus Setelah bla 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 bla, udah tuh nyaman sama basket, udah kenal tuh enaknya basket kayak gimana, nyamannya kekeluargaannya kayak gimana, gue nyaman banget. Terus lanjutlah dari SMP ke SMA. Nah pas di SMA itu kelas 1, kelas 2 itu gue ikut cuma ekskul aja sebenarnya, ekskul aja. Cuma kelas 2 kan langsung COVID ya. COVID. ya, Nah setelah COVID bingung mau ngapain, stop semua kegiatan tuh. Habis stop, setelah ada PPKM ya yang boleh keluar tapi berjarak, itu muncullah banyak di Semarang tuh muncul sekolah basket, bukan klub tapi sekolah private gitu kan. Nah setelah itu, nah di mana pelatihnya itu dulu juga pemain jago di Jawa Tengah. Nah jadi kayak orang percayalah masuk ke sekolah basket itu. Gue ikut di situ, ikut dapat. Dan di sana dapat feel-nya, gue dapat berkembang juga di situ. Feel basket itu gue dapat. Terus selama gue di situ dapatlah relasi banyak, relasi banyak dari basket. Nggak cuma anak SMA doang, banyak yang udah pemain pro ikut latihan di situ juga pas off season. Ya, terus setelah itu diarahin lah buat kita udah step up nih, udah latihan beberapa lama, ya udah yuk seleksi di mana, seleksi di klub mana. Ini kan sekolah basket ya, beda sama klub soalnya. Nah seleksi. Ikutlah gue di klub yang notabene itu klub kecil. Nah terus terkenal lah ya. Klub kecil. Latihan juga di situ, latihan. Ada di saatnya namanya Power Pro. Ini lanjut terus nih ke sampai tim atau gimana ceritanya? Iya sampai tim pertama elit lu. Tim pertama elit lu. Oke, terus setelah itu udah latihan, udah punya bekal ya, udah ngerasa bisa basket, udah tahu apa. Udah merasa basket. pro. Udah belum. Udah ngerasa punya bekal lah. Nah itu seleksi di namanya Porprov. Itu tuh pekan olahraga provinsi. Iya, pekan olahraga tingkat provinsi. Di mana itu paling tinggi lah menurut gue di situ. Terus gue seleksi beberapa bulan, nggak nyampe setahun lah gue seleksi. Udah seleksi, terus gue udah masuk alhamdulillah, tapi yang berakhiran kurang baik lah di situ. Kurang baik. Jadi kayak udah lepas gitu. Kegeser sama yang lain. Yang lain sedih banget. Untung jangan kan geser sama yang lain, tapi dengkulnya geser. Oh iya, itu pas udah kuliah. Itu sih cerita gue pas buat masuk ke event yang lebih event bagus. Tapi kalau misalkan di SMA itu kan kalau di Indonesia itu terkenal namanya event DBL. Oh iya. Lo sendiri tuh pernah nggak sih ikut DBL? Sempat DBL itu waktu persiapan pertama masuk SMA. Nah SMA gue itu pelatihnya juga sekarang pelatih di Basket Pro, namanya Satya Wacana. Satya Wacana Salatiga. Iya. Dia pelatih. Orang Salatiga ada namanya Defendra. Iya, tahu sombong banget. Itu orang di belakang itu. Nah iya, nyengir lu. Nah, terus pas dia udah punya dunia basket, dia udah kenal semua, udah tahu semua, dia ngarahin, "Yuk, ini di SMA tuh ada nama event DBL. Dari kelas 1 udah disiapin. Udah disiapin nih buat ikut DBL, udah persiapan dari kelas 1. Itu kelas 1 sebenarnya ada tahun itu ada DBL, tapi gak usah ikut dulu lah, kita belum punya bekal banyak di tim. Lalu kelas 2 yang awal-awal itu baru ikut DBL gitu. Gimana? Di Semarang, gue SMA 5 Semarang. SMA 5 Semarang. Gitu. Berarti itu DBL itu ikut terakhir sebelum banget COVID ya? Sebelum COVID kelas 2 itu pokoknya. DBL-nya berarti masuknya region mana? Region Sentral Java. Oh, Jawa Tengah. Berarti mainnya di Jogja? Di Semarang. Di Gor Kenai. Ya. Orang-orang Salatiga cuma main di Semarang. Main di Semarang, Salatiga, Magelang, mainnya di Semarang semua.
Pantes shooter salah 3 pada ngedon semua ya. Ke bawah-bawah sampai Jakarta kan. Si Devendra ya? Iya, jangan. Iya, Sebut terus. jadi sebut ah. Sedih, Cok. Sorry. Nangis. Ya, lanjut Nangis Bang dia. Pika. Nah, setelah itu kan lu ada setelah gue riset nih, lu ada karir menjadi seorang pelatih tim SMP apa SMA? SMP pernah, SMA pernah. Oh, SMP pernah, SMA pernah, kuliah pernah, Teo. Tuh. Nah, itu motivasi lu untuk menjadi gue pengen nyebarin ilmu nih untuk anak-anak SMP atau SMA atau kuliah gitu, teman-teman gua. Itu apa tuh, Tis? Jadi awalnya gue pertama ngelatih itu dari lingkungan. Jadi teman-teman gue di basket itu rata-rata umurnya tuh nggak kayak gue, di atas 3 tahun, 4 tahun kayak gitu. Nah dia ngerasa tuh, dan dia tuh punya yang ilmu basket yang lebih jauh lah daripada gue. Dia lebih tinggi. Nah dia makanya tuh dia suka ngelatih. Oke. Jadi ngelatih itu buat dia ditawarin sih sebenarnya ditawarin buat mau nggak ngelatih di SMA tuh pelatih basket banyak, tapi di SMA negeri tuh khususnya gajinya kan dikit ya. Kecil, banyak yang pelatih tuh yang pelatih udah bagus nggak mau ngelatih di negeri. Nah jadi segmentasinya tuh anak-anak yang udah punya skill basket tinggi tapi ngelatihnya kurang. Nah dia diambil buat ngelatih di negeri. Nah gue belajar, gue sempat dulu juga ikut ngelatih tapi gue ikut-ikutan doang, cuma dia yang ngajarin, bantu megang lah buat dia itu. Pokoknya adalah namanya Mas Riko. Dia paling jadi asisten. bukan asisten, gue cuma ikut doang. Ngeliat cara ngelatih itu kayak gimana. Gue belajarnya sama dia. Kalau di tim bola mah caretaker. Nah itulah pokoknya gitu. Nah jadi awal mula gue tertarik di ngelatih itu dari lingkungan sebenarnya. Lingkungan gitu. sekitaran. Lingkungan teman-teman. Ya, sekitar rumah. Bukan rumah juga. Lingkungan mana nih? Lingkungan teman, pertamanan, persahabatan, relasi basket benar. tadi. Iya. Lagi-lagi apa? Relasi. Lagi-lagi relasi. Nah itu kayak timbul rasa gini yang ngelatih itu awalnya itu. Terus memberanikan diri paling ya yang gue boleh ceritain dikit. Itu awalnya gue dulu itu ini perlu diceritain juga atau enggak usah? Boleh. Bebas. Gue kira terus awalnya itu gue pas kan gue SMP 6 ya. Setelah gue angkatan gue lulus itu basket langsung mati. Gak ada lagi. Gak ada yang mau minat atau gak ada event apa gak ada Gak ada yang megang. Nah terus gue sama temen gue ngelatih lah dulu di SMP. Iseng apa gimana nih? Iseng yuk dibikin lagi yuk. Soalnya di tulisannya tuh masih di SMP 6 masih ada ekskul basket tapi gak ada pelatihnya, makanya kosong udah gitu doang. Nah terus gue deket sama guru juga, ini ngelatih dong SMP 6 basketnya gitu. Ya udah akhirnya ngelatih di SMP 6. Nah setelah SMP 6 itu udah punya PD nih, ngelatih kayak gini ya, ngelatih basket kayak gini ya. Jadi seterusnya kayak keinginan buat ngelatih itu ke bawah sampai sekarang gitu. Itu awal mula terjun langsung di ngelatih di pas itu. Jadi kayak gimana Teo? Tapi untuk lu sendiri tuh perubahan apa sih yang lu alami setelah lu mulai terjun ke dunia olahraga, mulai jadi main basket, mulai ngelatih, kayak ada perubahan gak sih dalam diri lu, utama mungkin dari sikap lu atau dari yang gue dapet ya, yang gue dapet paling jangan nggak egois sih. Itu soalnya kalau basket itu kan main berlima ya, permainan tim ya. Itu nggak bisa sih, lu harus percaya juga sama teman. Lu kalau egois, lu kalau nggak percaya sama teman, lu main sendiri nggak bisa. Kalau lu main sendiri lawan lu kan juga berlima. Betul. 1 lawan 5, jadi nggak bisa. Itu jadi kita harus, itu yang pelajaran yang gue dapat. Semua olahraga tim itu pasti bermainnya tentang tim, Teo. Nggak boleh tentang show off sendiri. Ya oke lah, lu boleh menunjukkan skill individu, itu diperlukan. Tapi kalau terlalu banyak ya percuma, ngerugiin tim juga. Karena kan bermainnya untuk tim, bukan untuk individu. Karena coach gue juga pernah bilang harusnya winning the team before winning the game. Coach lo. Iya benar. Coach gue tuh selalu bilang kayak gitu katanya. Karena yang diutamain itu adalah bagaimana cara memenangkan tim dulu. Menang pertandingan itu bonus. Siap. Nah, Tis, selama lu terjun di dunia basket nih, entah itu telah main, entah itu udah jadi pelatih, ya walaupun kita masih sama-sama belajar lah ya gitu kan. Tuh gue denger tuh
ada sedikit permasalahan di kaki. Iya. Itu terjadi kapan? Karena apa? Dan lu kenanya itu kena bagian apa? Sampai lu katanya nggak bisa main basket setahun apa 2 tahun gitu. Banyak lama banget ya. Iya. setahunnya. Jadi awalnya itu tahun kemarin waktu UPBC keempat. Oke. Iya, UPBC keempat itu gue pertama kali masuk di UP ada event basket antar prodi. Iya. Nah itu namanya yang UPBC itu yang tadi. Nah pertama kali gue event di UPBC kan semangatnya ya. Itu pokoknya gue tim prodi gue pengen menang latihan. Udah beberapa kali latihan juga. Itu semangatnya tinggi. Udah latihan beberapa kali. Pas game pertama menit kedua atau menit ketiga gitu baru mulai jatuh. Ya nggak jatuh sih, gue lagi lay up terus kesuntik atau apa jatuh kehantem pas lagi lay up jatuh terus dan jatuhnya gue itu nahan salah mendarat berarti. Landing. mendarat gue malah menahan. Jadi pas gue jatuh kaki gue tahan. Jadi harusnya kalau jatuh itu jatuhin aja badan biar badan jatuh. Nah ini kaki gue tahan salah. Nah, terus pas jatuh itu awalnya nggak sakit, langsung nggak sakit, nggak kerasa apa-apa. Biasa aja. Iya, biasa aja. Cuma pas itu gue gini gitu. Sebenarnya nggak sakit, cuma sakitnya tuh nggak di tulang sini kayak yang disuntik tuh kayak di kena lututnya orang gitu. Yang sakit tuh sini. Kayaknya diganti dulu. Iya. Pas diganti kok makin sakit, kok cekluk gitu. Rasa beda lah di kaki. Nah, pas main kaki, terus pas selesai game, tuh benar-benar sakitnya kerasa baru itu. Pas kerasa ternyata besoknya gue langsung pijit di namanya Haji Naim. Apa Naim sih? Naim ya? Naim beda. Haji Naim nama jalan. Iya, blok Haji Naim itu. Haji Naim ternyata kena di MCL di samping. MCL. Iya, itu sprain doang, longgar doang, nggak putus. Jangan putus. Sprain. Longgar doang. Iya, jadi itu kan gini kan lutut, nah ketarik gini tuh kayak longgar. Nggak sampai gitu. putus ya berarti ya. Jangan sampai putus, jangan jauh usah dibahas, sprainnya aja yang dibahas. Itu. Kok kalau sampai putus kenapa sih? Itu lawannya tuh mental dik. Cuma basket tuh takut kenanya lutut. Oh iya. Nah di pikiran teman-teman gue juga ada, dan kena mentalnya tuh bukan karena sakit, karena apa? Karena bisa main lagi. Ini karena ini. Ini digerakin tapi. Nah, duit. 300 juta disiapin. Buat operasi, belum visionya, fisioterapi, pemulihan dan lain-lain. Iya benar. Nah itu mental lah pasti yang nggak kena bisa itu. ini dibawa ke ketok magic. nggak bisa. Bisa itu. langsung jadi itu 300.000 doang. Itu kayak panci apa ya kalau gituin. Bukan, ini kaki. Belum visionya, itu yang sakit tuh itunya. Yang bikin mental semua orang tuh pasti banyak yang pemain juga abis jatuh udah dioperasi tapi mentalnya nggak ngelawan buat ini pasti gue sembuh nih. Nggak bisa balik sempurna lagi, walaupun sebenarnya bisa tapi mindsetnya. Nah itu gue takutnya di situ. Kalau misalkan kena nih amit-amit kena gitu sampai ya putus gitu. Iya. Terus dia emang orangnya yang nggak berada nih tis ibaratkan. Mohon maaf lahir batin ini mah. Iya. Terus itu misalkan pengobatan alternatifnya gimana? Kalau sampai putus tel. Kalau beda sama robek ya. Putus, kalau bener-bener putus ya ini nggak bisa. Kalau nggak diputus dan dia nggak operasi ya dia nggak boleh olahraga. Tapi tetap bisa jalan. Jalan masih bisa jalan. Diurut. Kalau jalan ya kalau diurut kan putus. Jadi kayak sama aja. Putus itu tuh kayak kabel, ada salah satu kabel putus sudah gitu dong. Jadi kayak lu kan kalau bisa gocek-gocek kanan kiri itu kan kuat. Itu selain sendi lu yang ada sendi lu yang kepasang sama ditambah ada kabel-kabel gitu. Jadi di dalam lutut lu gitu tuh ada banyak kabel-kabel gitu lah. Berarti kalau dioperasi namanya ya. Kalau dioperasi berarti nambahin kabel. Disambung. Disambung doang. Gua kira nambahin kabel. Bukan disambung, yang sobek itu disambung terus ada penguatan gitu visio. Kira tambahin kabel roll, kabel tis. Enggak, itu remote kalau gitu. Itu roll kalau gitu. Minta tolongnya bukan dokter, itu PLN. Bener. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan terakhir deh. Apa tuh? Gue kepo nih deh. Kan kita bahas olahraga, kita bahas tadi kesehatan, tadi pengalaman pribadi, terus juga cederanya juga, kesehatan mental juga tadi tentang mindset ya kan. Nah kalau dari pandangan lu Tis nih, untuk tips and trick teman-teman semua nih yang lagi nonton di dunia basket atau di dunia olahraga manapun lah, terutama yang melibatkan
kontak fisik di kaki, futsal, basket, volley. Kontak fisik lah. Ya, itu gimana Badminton tuh? tuh juga sering itu. Iya kan, apa si Topik Hidayat tuh pernah kan kena dia sampai nurun karirnya. Nah itu tips and trick buat teman-teman semua untuk menjaga kesehatan dari diri sendiri, terus juga kesehatan mental, terus juga biar tetap bermain bagus tapi menghindari cedera tuh gimana tuh Dis? Coba sampaikan. Buat kalau tips and trick buat di lapangan beda sama yang di itu ya, apa namanya, beda buat sama mental. Kalau di lapangan pasti lo harus pemanasan itu penting banget. Pemanasan tuh nggak cuma lo gini doang enggak, bener-bener lu tarik, bener-bener lu pemanasan tuh sebenarnya capek, lebih capek dari latihan sebenarnya itu. Kalau bener-bener di klub-klub itu pemanasan tuh bener-bener capek, bener-bener lu dikuras dulu, baru latihannya tuh sama. Sebenarnya porsi pemanasan sama porsi latihan itu sebenarnya sama sebenarnya itu. Jadi cuma pemanasan itu ada step-stepnya. Kalau pemanasan langsung yuk kita ada step pembukaan, pemanasan, latihan inti, penutupan gitu kan. Nah, pemanasan itu ada step-stepnya. Pemanasan yang ringan dulu, pemanasan yang udah mulai pakai gerak tangan, gerak kaki, jalan-jalan. Iya, statis dinamis itu. Terus lari full back begitu. Itu jadi lebih rapi lah pemanasan tuh. Makanya gue bilang sebenarnya sama capeknya, cuma pemanasan tuh lebih rapi, ada temponya juga. Nah, itu harus lu lakuin bener-bener serius. Itu. Nah, dan lu udah pemanasan bagus, latihan lu kenceng dari pelatih lu, dari pembina lu udah kenceng. Pendinginan juga penting. Pendinginan. Cooling down. Biar latihan selanjutnya lu otot lu nggak merengkel, nggak kaget juga, lu udah di slow lagi, udah lentur lagi, besok pemanasan lagi. Nah selain itu juga lu harus makan sih, makannya juga kalau lu udah terjun langsung di dunia atlet, makan lu harus lu jaga. Biasanya dia lah makan sebelum pertandingan lah kita Ya, itu bisa kalau makan sebelumnya 3 atau 4 jam sebelum makan berat boleh, tapi sebelum basket itu bisa, sebelum basket olahraga pun bisa lu tambah pisang dan lain-lain gitulah buat stamina. Iya. Mau makan lu jaga, makan jaga tuh nggak berarti lu harus gue nggak boleh makan di warteg ya. Sebenarnya boleh, tapi lu pilih makanan itu yang penting. Iya. Dia tuh bukan berarti lu makan dikit, dia tuh mengatur makanan itu sebenarnya. Sering itu. salah konsep ya orang. Dia malah jadi makan dikit, sampai kurus banget, malah jadi sakit kan. Imunnya keserang, nggak bisa serang balik. Benar, serang balik malah jadi tengkar kan. Aduh, tengkar, dia berantem sama imunnya sendiri. Itu sih buat di lapangan, buat jaga biar nggak cedera ya itu tadi. Terus buat mental tuh nggak dilatih di pas olahraga doang. Mental tuh sebenarnya dilatih ya pas lu kehidupan sehari-hari. Lu kan nggak mungkin ya 24 jam olahraga. Jadi lu punya teman, lu kadang kuliah juga, lu mindset punya keluarga juga. Jadi keluarga lu tuh harus support juga. Gitu. Penting keluarga ya, penting. Itu support mental. Ini gue bener-bener sedih deh kayak gini. Kan tadi balik lagi, gue kalau mental gue kena ya gue nggak kuliah, capek. Tadi gue pas ketolak itu, itu. Kalau gue bener-bener down. Bukan itu. Ketolak dong, geser. Oh iya. Diganti-ganti ya kata-katanya. Kalau kegeser, nah pas kalau gue geser dan mental gue nggak kuat, itu bener-bener gue down. Pasti gue sempat kok nggak basket, gue benci basket. Tapi teman-teman gue di lingkungan gue basket semua dan dia nyeritain dulu gue kayak gini loh. Kenapa lu kayak gitu? Iya, saling tukar teman. Benar, sharing. Jadi teman, keluarga itu bener-bener mental lu bener-bener kejaga. Lu nggak bisa lah hidup sendiri tuh sebenarnya nggak bisa. Sosial balik lagi tadi. Pacar gimana pacar? Support system pacar ya. Iya. Penting kan itu? Itu pacar penting sih, tapi yang penting kan ibu tuh bener-bener doa. Sebenarnya ibu gue juga pasti support banget pas gue jatuh. Udah nggak apa-apa, pasti ada jalan lain. Benar kan sekarang kuliah. Betul. Tapi ada satu yang lupa nih, nggak kalah penting, doa. Benar. Itu kembali. Sudah pertandingan. Apalagi doa ibu lebih kencang dari orang dalam. Masa lu tahu aja? Iya, lebih kencang gitu. Itu harus. Gue tahu. lu ngerasa kesentuh kan sama gue? Iya, kesentuh banget. Ini kesentuh. Iya. Itu kesentuh tuh. Nah, oke. Itu dia pembahasan seru kita pada sore kali ini tentang olahraga dan juga kesehatan lainnya, tentang gimana pengalamannya Rintis, gimana karirnya Rintis, gimana perjalanan Rintis dari awal sampai sekarang, teman-teman. Nah, kan jatuh, untung bukan kameranya yang jatuh. Nah, itu dia
Mungkin cukup sekian Theo untuk perbincangan podcast kita kali ini bersama Rintis. Thank you banget Tis udah menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Ini kopi silakan dibawa pulang. Oke, thank you banget. Nah, itu dia teman-teman. Jangan lupa saksikan segmen Podcast Pau Podcast, podcastnya anak Pau. Jangan lupa komen dan subscribe di CO Podcast. Bye bye.